Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, berlimpah berkat Tuhan. Pada renungan kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin sering kita hadapi, yaitu jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Apa maksudnya? Serta bagaimana kita bisa mengerti dan mengikuti rencana Tuhan untuk hidup kita. Saudara semua, apakah saudara memiliki impian atau tujuan hidup yang ingin Anda capai? Mungkin ingin menjadi seorang dokter, pengacara, guru, pengusaha, atau profesi lainnya. Mungkin saudara ingin memiliki keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, rumah yang nyaman, atau harta yang berlimpah. Atau saudara ingin menjadi orang yang terkenal, berpengaruh, bahkan disegani. Apapun impian atau tujuan hidup saudara, itu adalah hal yang baik dan patut dihargai. Namun, apakah pernah merasa bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak selalu lurus? Sekalipun saudara mungkin sudah berusaha keras, belajar giat, bekerja rajin, tetapi mengapa masih ada rintangan dan hambatan yang selalu menghalangi? Atau mungkin saudara sudah berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan, tetapi masih ada kebingungan dan keraguan yang mengganggu? Atau mungkin saudara sudah mengikuti saran dan nasihat dari orang-orang bijak dan orang-orang terdekat saudara, tetapi mengapa masih selalu ada kesalahan dan kegagalan yang menimpa? Apakah itu berarti bahwa impian atau tujuan hidup saudara salah atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika saudara merasakan hal-hal seperti itu, saudara jangan berkecil hati atau menyerah, jangan merasa gagal, tidak berharga, atau menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Jangan ragu atau takut untuk terus bermimpi dan berusaha. Sebaliknya, percayalah bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus sesuai dengan yang kita rencanakan atau sesuai dengan kita impikan. Itu bukan karena Tuhan tidak mau membantu atau memberkati saudara, tetapi karena Tuhan mau mengajarkan dan membimbing. Dia mau menumbuhkan dan mengasah potensi dan bakat saudara. Dia mau membentuk dan menyempurnakan karakter dan kepribadian saudara, serta dia mau menyiapkan dan memberikan yang terbaik bagi saudara dan kita semua. Jadi janganlah kita melihat rintangan dan hambatan sebagai penghalang atau musuh. Jangan kita melihat kebingungan dan keraguan sebagai tanda atau kutukan, dan janganlah kita melihat kesalahan dan kegagalan sebagai akhir atau bencana. Sebaliknya, mari kita melihat semuanya itu sebagai peluang dan tantangan, melihat semuanya itu sebagai pembelajaran dan pengalaman, dan kita melihat semuanya itu sebagai proses dan persiapan untuk menuju yang lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara semua, mari kita lihat kisah nyata dari seorang sahabat kami yang bernama Rina. Rina merupakan seorang wanita yang bercita-cita menjadi seorang penulis novel. Dia sangat suka membaca dan menulis sejak kecil, bermimpi untuk bisa menerbitkan novel-novelnya sendiri dan dibaca oleh banyak orang, dan ingin bisa hidup dari hasil karyanya. Namun jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus tentunya bagi Rina dan bagi siapapun itu. Dia harus menghadapi banyak tantangan dan masalah dalam mengejar cita-citanya. Dia harus bersaing dengan ribuan penulis lain yang juga ingin diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar. Harus menanggung banyak penolakan dan kritikan dari editor-editor yang tidak suka dengan gaya atau tema tulisannya. Dan serta harus berjuang dengan keterbatasan waktu dan biaya untuk menyelesaikan novel-novelnya. Dia pernah merasa putus asa dan ingin menyerah, pernah meragukan bakat dan kemampuannya. Dia pernah berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak mau dia menjadi penulis novel, tetapi dia tidak menyerah. Tetap percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan, tetap belajar dan berlatih menulis. Dia tetap mencari dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dan akhirnya Tuhan memberkati usaha dan doa Rina. Salah satu novelnya berhasil diterima oleh sebuah penerbit ternama. Novelnya mendapat sambutan yang baik dari para pembaca.
Novelnya bahkan diadaptasi menjadi film yang sukses. Rina pun menjadi penulis novel yang terkenal dan dihormati. Dengan begitu Rina merasa bersyukur dan bahagia. Saudara semua, jika saudara mengalami hal yang sama dengan Rina dari cerita di atas, apa yang mungkin saudara akan lakukan? Apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan? Dan mungkin apa yang akan saudara harapkan dari Tuhan? Sebelum saudara menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan memiliki rancangan atau rencana yang indah dan baik bagi hidup kita. Dia tidak mau kita menderita atau gagal, tetapi Dia mau kita sejahtera dan berhasil. Dia tidak mau kita putus asa atau takut, tetapi Dia mau kita penuh harapan dan percaya. Hanya saja rancangan atau rencana Tuhan tidak selalu sama dengan impian atau tujuan hidup kita. Jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus sesuai dengan keinginan atau kemauan kita. Jadi janganlah kita memaksakan atau menentukan sendiri apa yang baik atau buruk bagi kita. Jangan kita mengukur atau menilai sendiri apa yang berhasil atau yang gagal bagi kita, serta jangan kita mengandalkan atau menyombongkan diri sendiri atas apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Sebaliknya, kita harus menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mencari dan mengikuti kehendak Tuhan, serta bersandar dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara semua, kita tidak sendirian dalam mengalami hal ini. Banyak nabi dan rasul dalam Alkitab juga pernah merasakan bahwa jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Misalnya, Nabi Yusuf yang harus ditipu dan dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara karena fitnah istri Potifar, dilupakan oleh kepala juru minuman Firaun, sebelum akhirnya menjadi orang kedua di Mesir. Kemudian Nabi Daniel yang harus dibuang ke Babel, dilemparkan ke liang singa karena taat kepada Tuhan, diangkat menjadi penjabat tinggi oleh raja-raja asing, sebelum akhirnya mendapat penglihatan-penglihatan tentang masa depan bangsanya. Kemudian Rasul Petrus yang harus menyangkal Yesus 3 kali karena takut, menangis dengan sedih karena menyesal, dipulihkan oleh Yesus dengan kasih, sebelum akhirnya menjadi pemimpin gereja perdana. Namun semua nabi dan rasul itu tidak pernah menyerah atau putus asa. Mereka tetap percaya dan taat kepada Tuhan, tetap berharap dan bersabar menanti Tuhan, tetap bersaksi dan melayani Tuhan, dan akhirnya mereka semua mendapat berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mereka semua menjadi teladan dan saksi bagi kita. Demikianlah renungan kita kali ini tentang jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Kiranya renungan ini dapat memberi saudara penghiburan, penguatan, dan penyertaan dari Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.